Halo, Gin? Halo, Mas, di mana? Aku udah nungguin dari tadi loh. Oh Ya iya, ampun. aku mau jemput ya Gin ya. Ayolah. Sorry agak telat dikit Gin. Sebentar ya Gin ya. Tungguin ya. Tungguin aku ke sana ya. Oke. Gin. Maaf. Udah lama ya? Iya, udah nungguin dari tadi. Mas Iya, kan kemana aja? Kepanasan ya? Oh, Iya. inilah kota Cirebon, kota yang panas gitu ya. Jadi sekarang kita berangkat. Aku lapar, Oh, Mas. pasti mau makan empal gentong. Aku mau makan. Oke deh. Sesuai dengan impian kamu untuk bisa menikmati kuliner di kota Cirebon, yaitu empal gentong. Berangkat yuk. Yuk, oke. Semua berawal dari jam 5 pagi. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net? Berjumpa lagi dengan RRI Cirebon dalam obrolan budaya. Saya, Ovian Alwansa. Saya Gina Oktaviana bersama tim produksi RRI Cirebon. Edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri makanan khas Cirebon dan cerita unik di balik makanan khas Cirebon. Pagi-pagi hari ini kita akan menyusuri pembuatan empal gentong Haji Apud dan harus menyusuri jalur setapak ini untuk tahu caranya ataupun bagaimana pembuatan empal gentong di Haji Apud ini. Yuk kita telusuri. Sedurunge tekamang sing ake puji syukur yo akhirat kota Cirebon. Selamat pagi Pak. Ready. Dengan Pian Mas. Ya Mas, ini pemirsa RRI Net pengen tahu gitu, Mas, bagaimana caranya pembuatan empal gentong di Haji Apud ini Mas. Mulai Dimulai dari mungkin dagingnya dulu deh. Dagingnya. Pemilihan daging ini seperti apa gitu? kayak gini, Pak. Ini daging kalau boleh dibilang daging yang super atau seperti apa Mas? Ini daging yang kita ambil tuh dari ini paha belakang. Dari paha belakang. Iya, terus paha belakang. Nah, terkait dengan udah daging nih, udah dibersihkan berarti kan Mas dia Sudah. potong-potongnya gitu ya, Iya. ataupun pemotongan hewannya. Nah, setelah itu diapakan lagi Mas dari daging ini? Dari daging kita masukin ke lodong, Direbus ya Mas ya? direbus. Nah, apakah direbus ini sudah ada ini rempah-rempah ataupun bumbu-bumbunya gitu Mas? Sudah semua. Sudah semua ya? Iya. Nah, apa aja nih Mas rempah-rempahnya secara garis besarnya aja nih? Mungkin kan ada rahasianya gitu atau ada rempah-rempah yang bisa bikin orang ini menjadi ketagihan ya? Ya dibilang sih bumbu dapur lah. Bumbu dapur ya, Ada Mas, ya? bumbu dapur, ada Bumbu semua dapur. soalnya. Ya, dan terkait bumbu dapur ini berapa lama Mas dari mulai daging ini kemudian masuk ke rebusan ini berapa 1 lama? jam. 1 jam. 1 jam. Cukup 1 jam ini Mas? 1 jam itu ke pemanasan, terus 1 jam laginya santan masuk. Santan masuk ya? Iya. Berarti masih di situ dong? Masih di situ. Masih di situ, masih Jadi di totalnya rebusan. 2 jam lah. 2 jam dari mulai perebusan, kemudian daging ini masuk gitu ya Mas ya. Iya. Kemudian santan masuk ini 2 jam, berarti 2 3 jam. jam ya Mas ya. Ya, kurang lebih 3 jam. Nah, dari 3 jam ini terkait 3 jam ini apalagi nih Mas yang sesudah 3 jam ini apakah didiamkan saja atau seperti apa sebelum kita serve ataupun kita sajikan ke pelanggan ini? Daging masuk, Mhm. terus kita selama 10 menit atau 5 menit kita aduk biar semuanya merata masuk ke dalam daging, itu rempah-rempah dan bumbunya tuh. Rempah-rempah dan bumbunya supaya meresap gitu Iya. ya. Nah, terkait dengan ini sejak kapan sih Mas Haji Apud ini ataupun Mas ini menyiapkan sebelum serve ataupun sebelum dikasihkan ataupun juga diberikan kepada para pelanggan Haji Apud ini? Mulai Mulai pembukaannya jam berapa Mas? kalau kita itu jam 4 udah start. Oh, udah start jam 4 Iya. udah mulai nih Mas ya. Udah mulai. Udah Jadi, mulai jam setengah 8 kita udah standby di depan. standby. Iya. Jadi buka warung di jam 8 Udah ready to serve gitu ya ataupun Iya. siap untuk melayani pelanggan yang datang gitu Betul. Mas ya. Nah, kalau Mas ini bagian koki atau bagian pelayannya ini apa Mas?
berapa orang Mas dari sini? Kita mempunyai tim 5 Tim 5. Lima. Ini khusus pagi nih Mas. khusus pagi. Khusus pagi menyiapkan daging, Menyiapkan kemudian daging, segala sesuatunya, Sesuatunya rempah-rempah gitu ya, udah beres, udah terus beres, bawa ke depan. bawa ke depan. Oke, udah siap disajikan gitu ya Mas ya. Iya. Mas, ini kita kan mencari tahu nih tim pagi ini menyiapkannya seperti apa begitu Mas? Seperti yang Boleh tadi kita ya. Nah, Nah. ini apa nih Mas? pemerasan Oh, santan. ini santan ya. Iya. Nah, ini dari kelapa ini Mas ya. Iya. Ya, dari kelapa kemudian diperas, kemudian keluar santan dan nanti santan ini akan direbus di sini ya Mas ya. Betul. Nah, oh, saya tahu berarti ya. Iya. Nah, ini berapa kelapa ini Mas? Kalau yang ini Mas? Kalau semuanya keseluruhannya apa udah gilingan gini Mas? Udah gilingan. Oh, udah Kita gilingan. pakainya kiloan cuma. Oh, kiloan ya? Iya. Berapa kilo ini Mas berarti Mas? Kisaran 50 kiloan. 50 kilo. 50 kilo. Nah, kalau dagingnya sendiri tuh berapa kilo Mas? Kalau satu hari ini? Kalau hari biasa 150. 150 kilo? 150. 150 kilo. Hari Oh, biasa gitu. hari Kalau hari biasa. weekend atau minggu, hari Sabtu Minggu, hari libur gitu. Bisa nyampe 4. Bisa nyampe 400 kilo. Mantap. Nah, ini kemudian santan diperas gitu Mas ya. Kemudian ini disaring ya Mas ya. Disaring. Nah, ini disaring. Kemudian ini santan aja nih berarti yang dikerjakan pada pagi hari ini Mas ya. Iya, Santan. santan. Santan Kalau ini. udah masuk ke situ, terus kita main press. Oh, main di press. Ini presannya apa lagi nih Mas yang ini? Buat kelapa tuh biar Oh, buat kelapa buat ini ya. Biar bisa keluar semua gitu Mas ya. biar keluar semua. Biar lebih maksimal. Biar lebih maksimal keluarnya. Tadi ini Mas ya. Ini langsung ke sini. Kemudian ini udah saringan begitu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kota Cirebon sudah tidak asing lagi di telinga wisatawan saat ini. Kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Cirebon juga memiliki nilai sejarah yang sangat kuat sebagai salah satu peta persebaran sejarah Islam Nusantara. Bahkan kini, beragam objek wisata di Cirebon sudah berkembang pesat sebagai bagian dari perkembangan industri kreatif Jawa Barat. Pendengar dan pemirsa RRI Net, lokasi Cirebon yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat memberikan corak tersendiri bagi Kesultanan Cirebon, sehingga budaya yang dimiliki masyarakat Cirebon tidak condong ke budaya Jawa maupun Sunda. Hasilnya, sebuah budaya yang khas dan unik gabungan keduanya, mulai dari tradisi, kesenian, objek wisata hingga kulinernya yang menjadi ciri khas Cirebon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, makanan khas Cirebon sangat beragam. Sebut saja empal gentong atau nasi jamblang yang sudah terkenal ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Tak salah jika dua makanan khas Cirebon ini cukup mudah untuk didapatkan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mas, kita kan banyak tahu nih Mas bahwa ini kan empal gentong ya Mas ya. Iya. Asalnya kan dari gentong gitu ya. Tapi Iya. kenapa ini dari panci ataupun dari ini? Seperti apa? Kalau Bagaimana cara pertamanya begitu Mas? kalau awal-awal sih Awal-awal ya. emang pakai lodong. Soalnya kalau misalnya pakai gentong ya mungkin puluhan gentong lah yang Pulang dijajah. gentong. Oh gitu Iya. ya. Tapi masih diangetinnya di gentong itu Mas ya? Kalau udah Iya. ke depan pakai gentong. Oke, Pak Gentong. Berarti ini kan hanya penyajiannya Hanya ataupun memasaknya seperti ini, Betul. biar lebih cepat gitu. Mas, Iya. ya? Dan ini juga pakainya pakai gas kan gitu ya. Iya. Nah ini beberapa ini pendengar ini ada berapa 1, 2, 3, 4 pokoknya banyak ini. Dan ini ada 150 kilo daging, kemudian ditambah 50 kilo santan. Dan ini sudah siap ready to mix ataupun sudah di blend ataupun dicampur, dan kemudian nanti pada jam setengah 8 ataupun jam 8 sudah siap disajikan untuk para pelanggan di Empal Haji Apud ini. Tapi ini nanti disajikannya melalui media gentong yang berasal dari tanah liat. Mas Freddy,
Ya. Terima kasih informasinya Mas Freddy. Sama-sama Pak. Saya harus jemput teman saya dulu, Oke, siap, Gina siap. Oktaviani, yang akan berkunjung ke Cirebon dan nanti kita akan mampir lagi Oke, saya tunggu Pak. siangnya di sini di Oke, siap, Empal siap, Gentong siap, Harjo. siap. Mas Freddy terima kasih sekali Oke, lagi. siap, Sukses siap. selalu Mas Freddy. Amin. Dan itu pendengar, kita akan segera jemput Gina yang akan datang ke kota Cirebon ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon identik dengan sebutan kota udang. Namun Cirebon memiliki makanan khas yang bukan berbahan dasar udang, yakni empal gentong. Iya, empal gentong adalah makanan khas Cirebon yang berbahan dasar daging sapi. Rupa empal gentong seperti gulai, yakni dengan kuah bersantan yang berwarna kekuningan. Namun konon katanya, empal gentong bukanlah makanan murni dari Cirebon. Empal gentong adalah makanan Timur Tengah yang dibawa ke Cirebon dan diadaptasikan dengan cita rasa Cirebon oleh para pendatang dari Arab dan sultan-sultan terdahulu. Hingga akhirnya empal gentong menjadi ciri khas makanan di Cirebon. Oke, pemirsa RRI Net, sekarang kita akan jemput teman saya, Gina, yang akan menikmati suasana kota Cirebon dan berbagai kulinernya, khususnya empal gentong di Hanyapun ini. Gin, maaf. Udah lama ya? Udah lama. Iya, udah nungguin dari tadi. Mas Iya, kalian maaf, kemana maaf. aja? Kepanasan ya? Oh, Iya. inilah kota Cirebon, kota yang panas gitu ya. Jadi sekarang kita berangkat. Aku lapar, Oh, Mas. pasti mau makan empal gentong. aku mau makan. Oke deh. Sesuai dengan impian kamu untuk bisa menikmati kuliner di kota Cirebon, yaitu empal gentong. Berangkat yuk. Yuk, Oke. oke. Mas Bian, Hmm. katanya kan tadi empal gentong dari daging ya. Iya, dari daging Tapi sapi. sebenarnya filosofi empal gentong tuh apa ya? Nah, kalau filosofinya saya sendiri kurang tahu, Gin. Tapi kalau segi memasaknya tahu. Mm-mm. Nah, empal gentong itu adalah makanan yang berkuah, kemudian diberi bumbu-bumbu yang asik lah gitu ya, Oke. sehingga bisa meresap ke dalam daging tersebut, dan kemudian empal gentong ini dibakarnya ataupun dimasaknya melalui gentong, dan di bawahnya ada kayu-kayu yang sebagai bahan bakarnya, Gin. Tapi Gina sendiri pengen tahu nih Mas, Oke. asal usulnya tuh seperti Nah, apa? Enaknya kita tanya siapa ya? Kebetulan nih, kalau mau tahu asal usul filosofinya, kebetulan saya juga akan bertemu Pak Akbarudin Sucipto, Siapa seorang tuh, Mas? budayawan Cirebon yang akan bertemu siang ini. Oh, ya udah. Ya. Aku ikut ya. Oke. Oke. Nah, Pak Akbar, Oke, Adrian. alhamdulillah ketemu di sini dan kemudian ini perkenalkan keponakan saya yang pengen menikmati kuliner di Cirebon, tapi juga pengen tahu nih Pak Akbar, bagaimana filosofinya, asal usulnya dari yang mau dituju, yaitu empal gentong, Pak Akbar. Nah, menurut Pak Akbar sendiri seperti apa, Pak Akbar? Filosofi ataupun asal usul dari empal gentong itu gitu loh, Pak Akbar. Silakan. Yaitu Mas Bian, yang pertama sebelum kita tahu empal gentong, Mbak Gina, ya. yang ponakannya Mas Bian ini kan ya. Ya inilah Cirebon, Mbak. Kota pesisir yang kaya dengan berbagai tinggalan budaya dan sebagainya, termasuk kulinernya yang nanti akan dinikmati bersama, yaitu empal gentong. Dan empal gentong ini dari namanya saja sudah bikin kita penasaran kan? Ya, oke. Empal itu apa, gentong itu seperti apa. Sementara ketika makanan khas kuliner ini ada dalam mangkok meja makan kita, di meja makan kita, loh ini kan gulai. Ya, Iya. betul. Mungkin apa pembedanya juga apa gitu Pembedanya ya? kan apa? Nah,
Itu yang memang menariknya buat kami di Cirebon, karena ya secara sederhana kenapa kemudian di daerah Panembahan, di daerah Embat-Embat, sekitar Pleret gitu kan ya, banyak sekali atau menjadi sentra kuliner khususnya empal gentong, bahkan ada empal asem. Empal asem ada sekarang empal ya. gentong, ada empal asem. Nah, ini memang boleh dikata termasuk industri kuliner yang tidak jauh dari sentra bahan bakunya. Oh, oke. Nah, ini yang orang-orang pada lupa kan itu kan ya. Sentra bahan bakunya, karena di daerah Embat-Embat itu sendiri dahulunya adalah di sana ada tempat pemotongan hewan, Mbak. Mbak Gina. Ada tempat pemotongan hewan. Setiap hari itu puluhan bahkan ratusan dipotong kan. Nah, otomatis kan menyisakan limbah. Nah, ini yang kemudian dalam perkembangannya limbah dari pemotongan hewan ini, karena kalau bicara limbah dari hewan yang dipotong, itu kan secara tinjauan tertentu, khususnya bagi para pecinta kuliner, itu kan jeroan semua itu. Iya. Ada usus, ada babat, ya. Iya betul, babat, usus, Dan ya. semua yang memang bukan daging. Nah, kata empal sendiri itu sebetulnya lebih kepada pemanaan, dituntaskan gitu, diselesaikan. Makanya dari hasil pemotongan hewan di sana itu akhirnya semuanya terpakai. Jeroannya juga diempal, bahkan dagingnya pun sekarang ada yang konsumen yang misalnya khusus daging atau campur, ataupun jeroan saja kan gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain, kenapa kemudian menu seperti ini tiba-tiba populer di daerah sana? Kalau melihat sejarah lebih jauh lagi, kita tidak boleh lupa bahwa para ki gede atau kepala desa atau pejabat-pejabat setingkat kepala desa atau kepala wilayah di sekitar daerah tersebut, seperti Kaliwulu, Trusmi ataupun apa, dulunya rata-rata warga keturunan Arab, Mbak. Oh, di wilayah itu Di wilayah keturunan tersebut ya. Arab. Jadi di era Sunan Gunung Jati sampai beliau memangku Cirebon Nagari pada masa itu, para ki gede di sana itu adalah kalau bahasa sekarangnya itu akrab dengan sebutan tuan-tuan. Orang-orang Arab yang stay tinggal di sana, kemudian punya modal, akhirnya bisa hidup di sana, survive, dan kemudian dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala desa. Nah, otomatis karena Arabik ya. Nah, menu yang kemudian sampai ke kita pun ala-ala Timur Tengah. Berempah-rempah ya. Tidak jauh dari kambing, tidak jauh dari daging-dagingan, dan kemudian tersisakan sampai sekarang. Nah, itu yang uniknya dari dari empal gentong ini, karena memang kenapa pilihannya menggunakan gentong? Nah, Bukan empal panci atau empan wajan atau empan teflon atau empal apa kan gitu kan ya, atau empal seng atau apa. Nah, ini sebetulnya sebuah pola atau cara berelasi ketika masing-masing pelaku, kalau istilah sekarang itu pelaku industri kreatif yang ada di Cirebon akhirnya saling berhubungan. Kita tahu bahwa gentong itu di Cirebon termasuk punya sentranya, Mbak, sentra pengrajinnya, yaitu di daerah pengrajin gerabah di Siti Winangun di Jamblang. Berarti sekitar wilayah itu juga. Ya, masih sejalan itu, tapi masih sekitar 5 km lagi sih. Jadi keterkaitan antar pengrajin inilah yang satu kuliner dari Cirebon, kemudian medianya, gentongnya itu pun dari Cirebon, tidak dari mana-mana. Nah, apa yang dipola dan apa yang diracik dan sebagainya pun tidak jauh, yaitu di Embat-Embat sentra
sentra dagingnya begitu. gitu kan. Jadi ya kenapa kemudian tidak mudah redup Iya. walaupun dihajar krisis apa karena semuanya bahan bakunya ada di sekitarnya. Karena ibaratnya itu kan ada sumber terdekatnya begitu, Ya, Pak, dia ya. punya daya tinggi, daya tahan untuk bertahan Iya, tinggi. bertahan. Dan memang secara ini kuliner kan termasuk juga akhirnya menjadi media wisata. Orang banyak yang datang jauh-jauh dari Iya, Jakarta, betul. dari mana hanya untuk mencari kuliner Hanya Cirebon, mencari kuliner. empal gentong itu. Jadi kalau saya memandang bahwa empal gentong itu akhirnya jadi media silaturahim, media saling berinteraksi atau berjejaring antar sesama warga, sehingga bisa survive ada di sana. Seperti itu. Kalau pengrajin gerabahnya itu tadi, Iya. apakah warga lokalnya ataukah memang itu juga akulturasi dari pendatang seperti Arab tadi kan ternyata di Iya. situ banyak warga Arab gitu ya untuk empalnya sendiri. Nah kalau gerabahnya sendiri ini asli yang Asli, punya ini Mbak. orang Cirebon Iya. gitu berarti. Asli Mbak Gina. Jadi Mbak Gina nanti kapan-kapan pun harus nengok sentra pengrajin gerabah di Siti Benangun di Jamblang. Itu Oh, iya. terkenalnya Iya, caplek gitu ya. caplek. Iya. Caplek. Nanti di sana juga bisa lihat kelenteng Jamblang. Mm-mm. Syukur-syukur ada Mas Jamblang ya. Iya, Mas Jamblang ini juga terkenal. Tapi setidaknya ini kan empal gentong ini kan Pak, sudah terkenal gitu Pak. Betul, Bahkan sudah di negara gitu terkenal. Pak. Ya. Dan rasanya mungkin dari dulu juga sama seperti itu Pak. Betul ya. Jadi memang orang Cirebon akrab betul dengan istilah empal. Mm-mm. Makanya istilah diempal itu Iya, Pak. dituntaskan, dihabiskan. Mm-mm. Ini kemudian jadi pilihan. Mm-mm. Sehingga Di- total Diempal itu dalam arti kata itu apa sih? dihabiskan, Dihabiskan. dimasak secara total. Oh, semuanya bisa Semuanya dimasak, bisa dimasak berarti kayak ya. gitu, Pak. Oke. Walaupun kalau lihat barangnya atau bentuknya, ya ini kan gulai. Iya. Tapi Iya. saya ini Pak Bar. Saya tertarik terkait dengan ada jeroan yang dulu kan kalau orang-orang zaman company itu kan Iya. ada soto ataupun ada Iya. gulai Jakarta gitu kan. Iya. Itu kan dulu kan kalau orang-orang company ini kan tidak memakai jeroan gitu Iya. ya Bar ya. Tapi di kita ini kan jeroan itu kan sangat berguna gitu ya Bar Betul, ya. iya, Nah, iya. ini seperti apa Bar pandangan Pak Bar sendiri? Jadi ketika bicara empal gentong, bagi saya ini pun termasuk ke dalam kalau kita tinjau lebih jauh gitu ya, termasuk potret dari kecerdasan masyarakat kita dalam menyiasati limbah. Ya. Karena kita tahu selama ini kalau di musim hari Lebaran Idul Kurban saja, betapa pusingnya masyarakat ketika dihadiahi Jeroan ya. jeroan. Jeroan. Ya. Iya. Nah itu buangnya kemana? Bahkan Iya. cari sungai, cari solokan karena bau kan gitu kan. Nah ini tiba-tiba bisa di-create, bisa Manfaatkan. dimanfaatkan jadi sebuah kuliner dan bikin orang ketagihan. Ini luar biasa gitu. Nah, Pak Akbar, bagaimana kemudian empal gentong ini jadi satu ikon gitu dari Cirebon sendiri? Kalau misalnya orang dengar Cirebon, oh empal gitu. Iya. Kenapa kemudian bisa kayak gitu? Yang jelas ini buah karya dari para pelaku dan pengrajin empal gentong di sana. Di sana kan banyak para tokohnya ya. Ada Pak Haji Mul misalnya di sana. Ada Pak Haji Mul dan kemudian ini pun akhirnya ikut mempopulerkan sajian empal gentong ini akhirnya menjadi tujuan orang untuk berkulineria di Cirebon. Seperti itu. Intinya apalagi dengan adanya kemajuan teknologi begitu ya Pak Bar Iya. ya. Dan kemajuan teknologi ini kan membuat sesuatu yang dulunya tidak terkenal kemudian bisa diekspos, kemudian Betul. orang-orang luar pada tahu dan yang dalam tanda kutip seperti ini Gina ini kan akhirnya kan kepengen begitu ya Pak Bar ya. Kalian bagaimana sih rasanya empal gentong tuh kayak apa gitu Tapi ya? kalau saya berpikirnya lain Mas. Ya. Oke. Jadi ketika bicara kemasan di setiap kuliner tradisional misalnya yang ada di Cirebon, kita belajar dari empal gentong. Itu menandakan bahwa kita ini memang dituntut untuk selalu berbuat baik,
membuat orang lain nyaman. Apalagi kalau sudah bicara kuliner kan ya. Iya. Kalau misalnya enak pasti bikin orang ketagihan kan gitu kan. Tapi kalau misalnya satu kali saja tidak enak pasti orang kan kapok katanya kan gitu. Nah, ini jelas bahwa terlepas bagaimana aktivitas kita apapun, paling tidak kita harus seperti itu agar orang ketagihan, Orang penasaran kembali dan kemudian Dan balik teringat lagi balik gitu ya. lagi nanti. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan terkait juga dengan Arab yang tadi Pak Akbar katakan gitu ya, kan banyak spicy-nya ataupun bumbu-bumbunya gitu. Betul. Apakah juga ada korelasinya ataupun hubungannya terkait dengan bumbu yang dari katakanlah sekarang kan dimodifikasi empal asem. Iya, betul. Nah, ini kan empal asem juga kan sangat membuat orang ini kan jadi penasaran. Betul. Nah, apakah ini juga ada korelasinya dengan bumbu-bumbu yang dimasak oleh orang-orang Arab, kemudian dipadu-padankan dengan bumbu yang katakanlah Jawaisme gitu. Iya, atau ini emang kreativitas Nah, orang Cirebon kreativitasnya gitu atau ya. seperti apa gitu. Jadi kembali ruh atau spirit atau darah yang mengalir di orang Cirebon itu adalah kesanggupannya, kemampuannya untuk menghormati perbedaan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya diterjemahkan dalam bahasa kuliner. Walaupun negeri Arab itu jauh, Ya. tetapi ketika ternyata etnis Arab pun ada kontribusi sejarah di Cirebon, yang abadi itu pola hidup mereka, cara hidup mereka, termasuk kulinernya. Nah, inilah yang tersisakan dan komunitas Arab di Cirebon ini boleh dikata sudah ada sejak 1400-an. Jadi komunitas Arab dan kemudian Cina ya itu memang sudah stay di Cirebon sudah sejak lama, sehingga apa yang mereka makan, apa yang mereka nikmati sebagai kulinernya itu kemudian beradaptasi. Dan di Cirebon tentunya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia pasti mengenal kata sedap ya. Sedap. Sedap. Ya. Tapi di Cirebon sedep. Nah, sedap kalau itu lebih dari sedap. Ya. Sedap. itu lebih dari Sedap, sedap. sedap, Ya, ya. lebih dari sedap. Jadi kalau sudah sedap itu manisnya ada, asinnya ada, asamnya juga ada. Nah, itu tipikal atau karakter kuliner Cirebon yang ada di mana-mana. Nah, itu ya. Nah, saya dulu gitu. Boleh. Terkait kota Cirebon itu kan kota udang, katakanlah begitu ya, Pak Akbar ya. Kemudian ini kan kota Cirebon adalah kota yang pinggir pantai pesisir lah begitu ya, Pak. Iya. Terkait dengan tadi adanya berbagai hal terkait dengan ikon-ikonnya sendiri. Iya. Daripada empal itu kan lebih menonjol gitu ya, Betul, Pak ya. betul. Daripada kalau boleh dibilang hasil produk dari laut gitu Iya. Pak ya. Seperti halnya mungkin udang, kemudian terasi dan lain sebagainya itu kan agak sedikit apa ya terlewatkan dengan adanya Iya. bau empal ini gitu. Nah, menurut Pak Akbar sendiri seperti apa, Pak Akbar? Empal lebih menonjol begitu, Pak Akbar? Jadi sebetulnya bukan berarti ada penonjolan Iya. ataupun apa ya. Jadi Cirebon itu menghormati semua. Jadi ketika kita bicara klasifikasi atau strata sosial yang ada, maka setiap kuliner yang ada di Cirebon itu punya marketnya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Sehingga ketika kemudian empal gentong naik, ini memang sebuah konsekuensi ketika para pengrajinnya, para pelakunya itu memang bisa mencitrakan empal gentong ini menjadi sesuatu sajian kuliner yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun apa, sehingga kesan itulah yang membekas di masyarakat kita. Ya, intinya sama-sama menonjol sebenarnya, iya. Pak Akbar. Cuman kan Sama-sama. bergantung klasifikasinya ataupun juga terkait selera begitu ya, Pak Akbar ya. Iya, kalau vegetarian nggak mungkin masuk. Oh, jelas, ya kita nggak mungkin. Datangnya kena ke Lengko. Lengko, oh Nggak iya. ketoprak. Berarti pembeda antara empal gentong dan empal asem itu terletak dari apanya? Pada seleranya, Mbak. Seleranya. Iya, pada seleranya kan, dan itu kecerdasan dalam menangkap bahwa yang namanya makan ya itu pun bisa, karena Cirebon itu akrab betul dengan spirit religiusitasnya, maka yang namanya makan pun bisa menjadi ibadah kalau di kami. Jadi kenapa bisa menjadi ibadah? Pengetahuan tentang apa yang dimakan itu yang akan menyehatkan kita.
buat teman-teman yang mungkin kolesterolnya tinggi itu pasti pikir-pikir kalau datang ke empal gentong. Nah, tapi kemudian para pengrajin empal gentongnya pun tidak kalah strategi kan. Nah, mereka kemudian melahirkan empal asem. Nah, artinya kandungan kolesterol ataupun gula darah dan sebagainya yang selama ini bisa memicu darah tinggi dan jantung misalnya gitu tuh, itu bisa kembali ternetralisir oleh resep-resep yang kemudian dimasukkan dalam empal asem tadi gitu, Pak. Jadi ya insya Allah aman selagi tidak makannya segentong. Segentong bahaya ya, baper ya. Ya, intinya kan banyak inovasi-inovasi agar tentunya juga ada banyak pilihan. Banyak gitu ya, pilihan, Pak. Ada iya. banyak pilihan terkait dengan orang-orang yang memaknai bahwa empal gentong itu bukan hanya kuah kari Iya, kuah ataupun kari. kuah gulai yang pekat, yang banyak santannya, dalam tanda kutip mengandung kolesterol dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin juga ada empal asem. Iya. Empal asem itu kan lebih bening, lebih segar gitu ya, Pak ya. Iya. Dan dalam tanda kutip kita yang mempunyai kolesterol pun beranilah. Gitu Dan ya, kemudian kan dibantu juga oleh kucai. Oh iya, kucai. Kucai itu kan juga bisa Ya. membantu dalam menetralisir kembali. Belum lagi dengan apa? Dengan racikan mentimun, Mentimun, ya. wortel ya, Wortel. acar itu kan, Acar ya, acar acar. juga bisa membantu. Jadi walaupun misalnya dari sisi sajian dan sebagainya ataupun jenis ya, ini adalah hal-hal yang memang buat mereka yang punya kolesterol ataupun diabetes dan sebagainya atau darah tinggi. Tapi bagi Cirebon itu termasuk kemudian disiasati dengan memberikan kalau bahasa lain mungkin alat bantu dengan menghadirkan kucai, Alternatifnya dengan acar dan sebagainya, sehingga selagi para konsumennya bisa mengontrol pola makannya, itu insya Allah kebahagiaannya akan ada. agar semua orang bisa menikmati. Bisa menikmati, empal. betul ya. betul. Saya yakin nih ponakan saya Gina ini lama-kelamaan perutnya sudah keroncongan Iya. gitu ya, Pak ya. Dan juga Jadi- nanti kepengennya kita, oke lah, ayo kita langsung saja makan ya Iya. Gini ya. Ya, jadi Daripada kita mau makan di mana? oke, kita makan di tempat yang spesial. Yang jelas pasti urug Ya, atau double urug. jumbo ya. Urug kata. Urug itu double jumbo, double. Itu Nambah. saya. Nah, itu. Makanya, oke, Pak Akbar terima Oke, kasih. oke. Dan Oke, saya mau selamat ajak jalan. ponakan saya ini makan empal Empal gentong. gentong. Nah, Kalau Pak Akbar oke. mungkin udah bosen Sudah kan? bosen kali ya. Ya udah. Baik. Iya. Oke, Pak Akbar, Pak Akbar terima kasih Oke, Pak Akbar. terima kasih, Mas. Kita Sampai temu lagi. ketemu. Baik, Ya. Pak Akbar. Hati-hati di jalan. Ya. Ya. Tips menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Nah, ini Gin, kita sudah berada di pusat kulinernya empal gentong. Nah, bisa dilihat kan, ramai banget. Ramai banget. Banyak parkiran, banyak orang. Pasti ini enak Dan ini banget nih. coba letternya juga ada dari luar Cirebon, gitu, ada dari Bandung, Jakarta, dan lain-lain sebagainya. Dan di Jakarta juga orang-orang Cirebon yang sebenarnya tadi menurut kita kan udah bosen gitu ya. Tapi ya itu, namanya kuliner tetap menjadi tujuan utama untuk makan. Apalagi makan siang nih, Kin. Bener. Udah siang kayak gini kan, Cocok lapar kan? banget. Lapar banget. Maka Yuk, dari itu, kita yuk. masuk aja, Ayo, yuk. kita masuk. Ini nih yang Wah, ditunggu-tunggu. yang Oke, ditunggu-tunggu. Mas, terima kasih. Nah, ini Ini yang namanya empal gentong, makanan kuliner khas Cirebon begitu ya. Makasih ya, Mas. Wangi banget. Oke. Nggak sabar Mas Pian. Ayo, pastilah udah nggak sabar kan karena lapar. Lapar Perjalanan banget. ke Cirebon juga Bener, kan. dari Nah, tadi pasti aku udah lapar banget. banget. Terus tadi sebagai permintaan maaf telat jemput Gina Iya. ya.
Sekarang Dimaafkan tapi kasih kesempatan aku makan. siap, Ya? silahkan. Oke. Mbak Gina. Makasih. Aku makan ya, Oke, Mas. siap, oke. Selamat makan. Kalau saya udah biasa, tapi kan, gimana, enak? Enak banget. Iyalah, enak lah. Pasti dong, enak ya. Seneng lihat Gina pakai sambal gitu ya. Banyak, gimana? Makin kerasa kan? Makin kerasa. Kerasa kan di lidah sama di langit-langit itu lidahnya gitu kayak bergoyang gitu ya Gina ya. Nempel kemudian ke bawah lagi, nempel ke bawah lagi, kayak nggak ini ya, kayak nggak percaya gitu rasanya gitu Gina. Karena aku baru pertama kali nyoba juga ya Mas Kian ya. Punten apa? Pak Haji, iya, terima kasih Pak Haji. Ini saya bawa kunjungannya. baik Pak Haji, terima kasih. Ini saya bawa ponakan. Oh, iya. Nah, ceritanya belum pernah makan empal gentong dari luar daerah Cirebon dan Betul. saya ajak ke sini begitu Pak Haji. Monggo Pak Haji silakan, silakan. Duduk ya. Bang, Pak Haji. Bajunya. Wah, seneng banget ini Pak Haji Gina. baru pertama kali Ya. lagi nih makan. Gina ini Pak empal Haji gentong. Apud, seorang iya. bisnismen lah ya, yang mempunyai kuliner ikonnya Cirebon itu empal gentong. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, atau Pak Gina juga nanti bisa tanya-tanya deh terkait berbagai hal, yaitu dari perjuangannya Pak Haji, ataupun motivasinya Pak Haji bikin empal gentong atau dan lain sebagainya, begitu nanti bisa tanya-tanya Pak Haji. Nah, ini Ngomong-ngomong gimana nih empal gentong? Wah, Gina sendiri yang ngerasakan. Gimana Gin? Enak Empal banget gentongnya nih Gin? kuahnya. Ini apa namanya? Kerasa banget bumbu rempahnya Pak Spicy Haji. gitu ya. Terima kasih. Iya, tadi nyobain apa? Cabai bubuknya, Cabai Pak. bubuknya. Nah, itu kan sesuatu spesial ya Pak Haji ya. Betul, betul. Kalau biasa kalau cabai yang kayak gini, yang cair gitu kan udah biasa. Kita buat empal asem. Ya, itu empal asem. Nah, kalau yang ini kan cabai bubuk ini, Iya. ini spesial. Khas ya. Khasnya gitu. Kalau tidak ada cabai bubuk kayak gini, kayaknya rasa kurang gitu Pak Haji. Betul, Bagi yang betul, senang betul, pedas iya. gitu ya Pak Haji. Oke. Nah, Pak Haji, di samping kita udah makan ini nih Pak Haji, udah makan empal gentongnya ini, kayaknya udah Gina juga udah sangat excited, sangat senang sekali dengan makan empal gentongnya Pak Haji terkait dengan berbagai hal, yaitu asal mula dari Pak Haji ini termotivasi seperti apa Pak Haji bikin empal gentong ini Pak Haji. Betul, iya. Motivasinya seperti apa Pak Haji? Memang betul dari awal kan basicnya Pak Haji itu bukan empal gentong ya, Oke. kue gitu ya. Oh, kue Terus gitu. kue karena memang seperjalanan iring waktu itu selalu berbeda kue dulu zaman sama sekarang gitu. Iya. Jadi pikir apa gitu Pak Haji ya, yang kira-kira modalnya kecil tapi keuntungannya langsung bisa dirasakan gitu, nggak seperti kue kan. Kalau kue kan bisa berapa nota numpuk-numpuk nanti dibayar seperti itu. Kalau empal gentong kan istilahnya nggak ada yang bon itu. Kuliner lah khususnya ya itu kontan semua. Jadi kontan semua gitu Pak Haji ya? Dan itu motivasi yang pertama begitu Pak Haji ya. Betul. Sehingga Pak Haji ibaratnya banting setir ke empal gentong ini, ya, kuliner empal itu ya. gentong. Nah, selama ini kan empal gentong kan khususnya di daerah tempat itu dipikul ya dulu tuh dipikul dari kampung keluar kampung terus kemana aja berapa orang banyak lah di sini tuh. Tapi Pak Haji kan ya belum bisa bikin empal gentong waktu itu dia. Terus ya ada pemikiran seperti itu, ada ide seperti itu, jadi ya langsung Pak Haji belajar sama tukang yang senior tukang empal gentong yang dipikul itu. Nah akhirnya kebetulan Pak Haji punya tempat pinggir jalan. Nah, waktu itu jadi ya cobalah kita buka empal gentong di sini seperti itu. Masih ingat nggak tahun berapa itu Pak Haji? Itu 1995. 95 ya Pak Haji. Jadi kurang lebih 26 tahun lah ke sini ya. Dan tentunya kalau dalam 26 tahun kan tidak seperti yang kita bayangkan sekarang Betul, ini Pak Haji. Nah, iya, tentunya kan ada terkait Ceritanya dengan apa gitu ceritanya, ya suka dukanya seperti apa sih Pak Haji gitu. Iya Pak Haji. betul, memang kalau orang kan melihatnya Melihatnya seperti kan hanya, sekarang, sampai sekarang sudah ini booming gitu, Pak atau Haji, sudah ya. rame lah kuliner empal gentong itu. Dulu kan ya harganya juga masih berapa itu waktu pertama jualan itu satu porsi sama nasi itu 1.500. 1500. Tahun 95 ya Pak? 95 ya Pak Haji. Kalau pakai lontong ya 1.300 lah. Nah itu berjalannya waktu tuh nggak semudah istilahnya membalikan telapak tangan ya. Itu kira-kira lebih dari 10 tahun lah. Itu masih terseok-seok. Masih Terseok-seok belum booming sama kayak seperti sekarang ini. Jadi Pak Haji cuman kan berpikirnya
mau banting setir apa lagi, mau ganti usaha apa lagi. Nanti kita kalau banting setir lagi kita nol lagi, belajar lagi. Jadi kita kan buang-buang biaya lagi lah gitu. Coba kita tekuni lah, kita sabari, terus kita ya berdoa lah ya. Ya kalau nggak ini, alhamdulillah setelah tahun itu tahun 2003 lah, kira-kira seperti itu ya, tahun 2003 itu alhamdulillah ada peningkatan. Itu juga pun tempatnya itu direnov karena memang berpikirnya seperti itu Pak Haji. Kesannya kan warungnya kayak warteg lah gitu kan ya. Jadi kelas menengah ke atas atau si orang-orang yang berduit kan segan mau mampir dulu karena tempat itu kurang nyaman gitu. Akhirnya Pak Haji punya rencana tak renovasi aja lah gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat bantuan dari perbankan. Alhamdulillah direnov, jadi seperti kayak saung gitu, kayak Bandung kayak rumah makan Priangan seperti itu kan. Nah itu alhamdulillah mulai kelihatan. Jadi orang tingkat menengah yang menang itu mau mampir lah gitu ya, mau mampir ke Empal Gentong. Ya kira-kira kurang lebih 13 tahun atau 15 tahun itu mulai kelihatan. Mulai kelihatan hasil jerih payahnya Pak Haji gitu, kesabaran Pak Haji, keuletan Pak Haji dan semuanya kan usaha ini kan tidak terlepas dari ikhtiar ataupun serta doa gitu ya Pak Haji ya. Betul. Kalau belajar masaknya sendiri Pak Haji, inget gak sama siapa belajarnya Pak? Ya belajar masaknya dari ini aja berjalan lah gitu ya. Kira-kira apa yang kurang sedap itu kita tambahin ininya terus bahkan sampai seperti ini. Bapak yang konsumen itu kan ada yang senangnya kental kuahnya itu ya, ada senangnya yang encer gitu kan. Jadi bingung juga Pak itu gimana nih menyikapinya gitu. Apa aja punya formula, istilah punya ini ya. Jadi gimana? Kalau kental misalkan ya, santannya beli patinya itu, beli kelapanya 100.000. Nah, kalau yang encer 50.000. Nah, Pak Haji jadi jalan tengah aja 75.000. Ya gitu, jadi supaya diterima kedua belah pihak itu ya. Ternyata alhamdulillah ya, bisa seperti itu. Yang kentalnya jadi masih gimana, nggak begitu encer banget. Kalau yang encernya seneng yang nggak begitu kental banget gitu, karena 75 itunya santannya seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong Pak Haji, ini ruangan khusus atau seperti apa nih Pak Haji? Ini tuh jadi tempatnya ya bertahap sih Pak, bertahap. Memang waktu dulu depan, nah, terus sebelah ini, terus belakang gitu. Jadi ceritanya seperti ini, tempat ini tuh punten ini sih ya, riwayat. Jadi dapat bagian orang tua dibagi 3, kakak saya kan 3. Nah, saya yang sebelah depan sebelah kanan, kakak saya yang laki-laki sebelah kiri. Nah yang perempuan, kakak yang paling besar ini ya. Alhamdulillah ini dibeli sama Pak Haji, terus sebelahnya dibeli sama Pak Haji lagi. Nah jadi kan sudah milik Pak Haji semua kan. Nah terusan yang di belakang ada orang yang mau dibeli lagi, akhirnya Pak Haji dibeli lagi. Jadi untuk dapur, untuk masak sup itu dengan itunya peralatan apa jadi enak, kelihatannya nggak kelihatan itu dapur dari sini ya, dari ruangan sini seperti itu. Nah Pak Haji, terkait dengan berbagai cita rasa yang khas, kalau empal itu kan banyak orang juga yang mengatakan empal sama aja, Cirebon mah kayak gitu aja. Nah, ciri khasnya Pak Haji ini terletak di mananya begitu Pak Haji? Jadi Pak Haji punya prinsip. Jadi kalau mencari bahan baku itu yang baru semua. Baru semua, bahkan yang dari ini bahan baku daging ya. Dari daging itu masih super sekali karena kebetulan di belakang ada RPH ya. Jadi daging waktu dipotong jam 12 malam, nah itu belum keluar ke pasar, langsung ngirim ke Pak Haji jam 3 malam. Itu jadi masih baru. Terus kita bumbu, misal kunyit apa itu baru semua, terus milih-milih yang bagus ya. Nah terus setiap hari itu bikin bumbu terus Pak Haji itu. Jadi skala itu habis gitu ya Pak Haji ya? Habis untuk bikin sekarang umpamanya 1 kintal, bumbunya segitu ya sudah cukup. Nah, besok lagi giling lagi, jadi baru terus. Rasanya kan beda.
Beda dengan misalkan ada sisa, ada itu kan nanti mempengaruhi cita rasa, Cita rasa. seperti itu. Selain bahan bakunya yang fresh gitu ya Pak Haji, sebenarnya rahasia apa sih di balik empal gentong yang sedap tuh apa? Apakah harus gentongnya yang terbuat dari Tanah liat asli oh, ya? Ataukah harus kayunya nih gitu? Memang ya pengaruh banget ya masalah itu tuh. Dengan kayu, dengan kompor itu ada apa ya sedikit perbedaan lah. Perbedaan gitu. Iya, karena memang kalau kompor kan hawannya ada gasnya ya, gas. Kalau kayu kan istilahnya alami ya, jadi sedap gitu. Ada memang khasnya itu ya ada asap-asapnya gitu kan, jadi Smoky. ini khas banget itu, betul. Dan kayunya juga katanya kayu spesial asem ya Pak Haji ya. Memang harus kayu itu Pak Karena Haji? memang mengurangi asapnya. Kalau kayu asam misalkan kayu asam sudah nyala terus. Nggak seperti misalnya kayu lainnya tong gitu. peti seperti ini. Kalau sudah ini setengah aja udah mati itu apinya. Kalau asam mah terus aja. Nah tadi juga Pak Haji mengatakan bahwa bahan baku di sini ini memang dijamin begitu Pak Haji ya, dari RPH-nya, kemudian juga dari daging-dagingnya juga mesti yang fresh begitu ya Pak Haji. Selama ini masih terkait dengan tingginya harga daging dan lain sebagainya gitu, ada kendala nggak Pak Haji untuk menyesuaikan harganya begitu Pak Haji? Memang ada sih Pak, dari segi keuntungan ya. Kalau kita masalah harga ya nggak bisa seenak sendiri lah kita misalkan harus naik sekian. Tapi kita menyadari lah, umpamanya masih naiknya nggak begitu banyak, ya sudah kita tetapkan aja harganya seperti itu. Nggak begitu apa istilahnya, misalkan ada kenaikan sampai 25, 30, ya usah Pak Haji bertahan aja seperti itu. Oke. Kalau gentong Pak Haji kan dulu kan maksudnya Pak Haji awal mula juga pakai gentong sendiri gitu ya Pak. Masih disimpan nggak sampai sekarang gentongnya? Pecah ya Mbak ya. Oh, barangkali sebagai sejarah kan ya dipajang ini gentong pertama Bapak jualan. Jadi kendalanya tuh pecah. Kalau ganti gentong itu pasti pecah. Makanya pecahnya itu makan siang kan lagi rame-ramenya orang pecah. Cerita zaman itu ya Pak Haji? Iya betul. Nah makanya sekarang dibikin ini ya, bikin kenang-kenangan Pak Haji bikin gentong yang besar, tapi adanya di Pasar Batik. Pasar Batik. Di sana itu gentongnya besar lah, sama 1,5 meter itu. Jadi untuk ini menandakan itu aja. Ya, gitu. menandakan bahwa di samping batik ada empal gentong betul, gitu ya Pak Haji ya. Betul. Nah Pak Haji, kalau Pak Haji melihat ataupun juga mengamati para pengunjung Pak Haji nih Pak Haji, yang datang dari jauh ini, yang terpantau Pak Haji sempat ngobrolin dari mana Pak Haji? Ya memang terutama sih ya dari Bandung ya, dari Jakarta, Bekasi, Bogor itu Jabodetabek lah ya itu langganan Pak Haji ya. Ada juga dari misalkan ada tamu dari luar Jawa itu dibawa sama saudaranya pasti seperti itu. Memang setelah adanya COVID ini, Pak Haji baru tahu bahwa omsetnya atau relasinya Pak Haji itu dari luar kota, dari Bandung, Jakarta. Nah, itu bahkan waktu pertama musim COVID ya tahun kemarin, itu sampai hilang 90%. Iya, 90% karena di lockdown Bandung, Jakarta, jadi ya otomatis nggak ada yang imbasnya kota. kerasa begitu Pak Haji ya pada waktu akhirnya sampai COVID tinggal 10% si Ayu Maja Kuning. Waktu itu ya di take away lagi ya, dibungkus kan nggak boleh makan di sini. Ya akhirnya nggak kuat Pak Haji bayar karyawan, operasionalnya nggak nutup lah gitu. Jadi akhirnya sampai libur sampai 2,5 bulan kalau nggak salah tahun kemarin. Betul. Nah, iya Pak Haji, terkait dengan inovasi kan, kalau setiap usaha itu kan pasti ada inovasi-inovasi ya Pak Haji ya. Ada peningkatan-peningkatan dari segi mutu, rasa, dan kemasannya gitu Pak Haji. Nah dengar-dengar Pak Haji ada kemasan dalam kaleng begitu Pak Haji. Betul. Bisa diceritakan seperti apa empal kok dalam kaleng gitu Pak Haji ya? Idenya tuh awalnya munculnya gimana itu Pak? Waktu itu ya gimana yang namanya inovasi ya, jadi gimana caranya gitu. Karena Pak Haji berkaca di ini aja, di gudeg aja. Karena gudeg bisa di kaleng, kemasan kaleng ya. Kaleng gitu. Kenapa empal gentong nggak bisa kemasan kaleng gitu? Tapi itu juga konsultasi dulu sama LIPI ke sana. Kalau LIPI kan adanya di Jogja sama Bogor. Nah kebetulan
punya teman di Jogja. Jadi Pak Haji ke sana, kita apa istilahnya sharing-sharingan gitu gimana masalahnya, karena kalau empal kan pakai santan. Kalau pakai santan kan 24 jam itu pasti asem rasanya kalau besok nggak dipanasin gitu kan. Jadi mungkinkah itu apa di kaleng apa itu bisa hilang rasa asemnya atau nggak asem gitu. Kata apa LIPI waktu itu jaminan lah Pak Haji, karena memang pegawai-pegawai di sini sudah rata-rata 20 tahun semua. Jadi pengalaman dengan adanya bikin masakan pakai santan pakai itu yang sudah tuh ya nggak ada masalah. Dan kita kan punya tenan 3 ya, punya cabang 3 gitu. Jadi kita bersedia untuk kalengan ya 3 tempat. Strategi Pak Haji kan seperti ini. Kalau kita dimasukin ke Indomaret atau ke Alfamart di luar kota, misalkan Jakarta atau kemana lah, itu nanti orangnya nggak beli empal ke sini, belinya di Bandung aja, gitu, atau di Jakarta aja. Iya gitu. Tapi ini salah satu strategi Pak Haji gitu ya, agar tetap datang ke sini gitu ya Pak Haji ya. Nah, jadi kalau nggak ada di tempat lain kan, jadi udah makan sana Cirebon, nah sekalian ambil oleh-olehnya yang kalengannya. Nah seperti itu. Nah yang di kaleng ini apakah menunya empal gentong, empal asem aja atau ada yang variasi yang lain? Ada empal gentong, ori ya, empal asem ori, ada yang pedes, terusan bikin bumbu juga. Bikin bumbu juga. Bikin bumbu empal gentongnya. Khusus bumbunya Pak Haji. Betul. Khusus bumbunya. Di kaleng juga itu Pak. Di kaleng juga. Kaleng juga. Nanti itu ya kalau ada anak-anak sih. Jadi itu. Seperti itu. Ya, dan tadi juga Pak Haji katakan bahwa tentunya kalau setiap orang akan datang berkunjung ke sini tentunya juga kan selera gitu ya. Nah tentunya Pak Haji juga kan terkait dengan selera daripada orang-orang sini kan susah nyamain ya Pak Haji ya kan. Betul, gitu. Ada yang Pak Haji katakan ada yang senang kental, ada yang senang encer, ada yang senang. Nah ini seperti apa Pak Haji menyikapi agar semuanya bisa tercover begitu Pak Haji semuanya? Ya itu gitu. jadi Pak diceritakan yang kental 100.000 belinya, kalau yang encer 50.000, jadi kita jalan tengah aja 75.000 seperti itu. Nah tadi Pak Haji katakan ada empal asem gitu, apakah ini juga bentuk inovasi dari empal-empal seperti klasiknya gitu Pak Haji? Seperti apa empal asem ini? Jadi memang dari dulu juga sudah ada ya, empal asem juga sama. Oke, kalau apa empal gentong kan ini udah jadi ikon Cirebon gitu ya Pak Haji. Orang kalau dengar Cirebon, oh empalnya ya gitu ya. Nah untuk Pak Haji sendiri yang memang sudah lama menekuni bisnis empal gentong ini, ada apa strategi khusus nggak sih untuk tetap menjadikan empal gentong itu ikon Cirebon? Ya kepengennya seperti itu Mbak, kita pertahankan ya kualitasnya maupun apa cita rasanya, terus kita keempukannya itu kita pertahankan. Malahan Pak Haji kan baru 3 tahun sekarang ya berhenti memasak itu. Dulu dari 95 sampai kira-kira 23 tahun itu Pak Haji terus langsung. Pak Haji yang turun Pak Haji yang turun langsung. Yang masak. Berarti saya telat kesini ya karena nggak dimasakin Pak Haji. Karena sudah ini ya regenerasi, kita percayakan sama anak sudah bisa itu. Jadi alhamdulillah, jadi sekarang Pak Haji tinggal istirahat aja. Gitu. Tapi satu cerita nih, Gin. Kalau Pak Haji ini dulu pernah didatangi orang nomor 1 di Indonesia. Seperti apa Pak Haji? Oh gitu. Seperti apa Pak Haji? Bisa diceritakan Pak Haji? Jadi memang bangga banget ya didatangi sama RI 1 itu. Tapi memang itu persiapannya luar biasa sih, harus steril dulu 1 minggu itu. Ada ininya juga. Ada protokolernya gitu Pak Haji. Protokolernya. Tapi alhamdulillah setelah Pak Jokowi ke sini itu penjualannya menaik banget gitu. Ya, pengaruhnya besar banget. Oke. Kemudian setelah kemasan kaleng itu, mungkin apa strategi terbaru yang akan disiapkan Pak Haji nih untuk tetap bikin empal gentong ini eksis? Mungkin ada yang lagi direncanain sama Pak Haji? Gitu aja sih, yang kalengan itu pengennya sih jangan dikemas kaleng ya, di plastik kira-kira yang bisa diangetin gitu. Biar bisa keluar negeri. Udah keluar negeri belum penjualan? Sudah ya Pak? Belum kita memenuhi syaratnya.
Ya, sudah cukup tak kira-kira mau ngobrol sama Baik Pak Haji, terima kasih sekali informasinya Pak Haji. Iya. Dan masakannya tetap nomor 1 lah Iya. bagi saya gitu Pak Haji. Ya gitu ya. Yang makannya dapat Banyak informasi. dapat informasi, Betul dapat ya. cerita yang membangkitkan ini ya, seolah-olah kita ini pengen usaha seperti Pak Haji dengan ketabahannya, keuletannya, ketekunannya gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, ini menjadi salah satu hal sendiri untuk bisa survive di tengah pandemi ini ya Pak Haji, apalagi di tengah pandemi ini ya Pak Haji ya. Baik Pak Haji, terima kasih sekali. Punten ya, ada tamu di rumah. Baik. Saya permisi Pak ya. Sama-sama Pak Haji, Baik. terima kasih Pak Haji. Nah itu Gin, cerita dari Pak Haji Apur yang sudah menginspirasi kita semua ya Gin ya. Dengan ketabahan, ketekunan, keuletan, dan juga tentunya inovasinya Udah yang sampai terpenting. keluar negeri Udah loh sampai ini, keluar Pak. negeri begitu ya. Nah Iya. jadi sudah aku puas? Mau lanjut makan ya Mas? Lanjut makan? Oh iya, siap. Oke, jadi puas ya. Pesen sate lagi. Pesan satu lagi? Oh, sate juga? Oh, boleh oke. ya? Boleh. Kalau ini asal dari mana Pak? Jakarta. Jakarta. Memilih empal gentong itu karena apa nih Pak? Sering mampir. Sengaja keluar tol tadi. Apa sih yang menarik dari empal gentong menurut Pak Weli sebagai orang Jakarta? Makanan khas Cirebon. Enak lah pokoknya. Ya. Jadi kalau kesini selalu mampir, selalu kesini. Nah, gitu Gin. Sudah selesai makan, sudah kenyang? Kenyang banget. Kenyang banget ya. Nah, tapi perlu diingat Gin, kuliner Cirebon itu bukan hanya empal gentong, tapi masih banyak lagi kuliner-kuliner lainnya yang tentunya juga membangkitkan selera makannya Gina. Berarti kapan-kapan Gina harus jalan-jalan lagi. Oh, tenang, itu sudah diatur. Oke ya, deh. kita pulang ya. Oke, ya Oke. pulang.